Banyak yang ngeledekin, katanya panoramiknya kayak buka tutup warung. Tapi di bulan November aja penjualannya nomor 1, mengalahkan yang suka ngeledekin dia. Di samping gue ini sudah ada Honda HR-V atau biasa kita nyebutnya Honda HR-V lah ya, lebih gampang. Mobil ini sudah dijual dengan ketentuan pajak PPN 12%. Tadi saya nanya sama Mas Arif, harganya dijual 427 juta, tapi ini belum yang pajak option. Bahkan dengar-dengar pajak option tuh ditunda. Dan ini ngomong-ngomong warna sen kaki, kuncinya tuh udah gue bawa kayak gini teman-teman ya. Jadi ada tombol lock, unlock, ini hold untuk starter mesin ya. Dan tetap ada kunci manual teman-teman. Ini dipencet kayak gini tuh. Kunci dapat 2, kita langsung praktekin aja deh. Pencet lock, terus pencet dan tahan tombol hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar 6 detik dia nyala. Pintunya kita tes dulu ya. Saya taruh dulu, jadi buat ngecek apakah mobilnya itu terkunci apa enggak ya. Oh, dia terkunci. Tapi saya kasih lihat, kalau pada saat saya mendekat, dia ngebuka. Jadi mobil ini menurut gue act of service banget ya. Jadi kayak melayani kita banget gitu loh. Jadi pada saat kita mendekat pegang handle-nya dia udah bisa langsung buka. Bahkan misalkan ya contoh lagi ya, saya harus praktekin nih teman-teman. Misalkan ceritanya gue bisa jalan kayak gini kan. Gue bisa jalan terus nutup. Saya pergi nih. Dia langsung kunci banget. Jadi mungkin terlihat sepele tapi mobil ini termasuk kayak Honda WR-V juga punya fitur kayak gini. Praktis banget. Jadi buat kalian yang mungkin kayak suka pelupa dan segala macam, ini praktis banget sih. Dan kalau lihat dari tampak depan, mobil ini sudah dilengkapi dengan safety sign tuh di bagian kaca depan ya. Jadi kayak ada forward collision, bahkan ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Itu menarik banget. Kalau kalian suka road trip tuh, mobil ini dia kayak bisa ngikutin mobil depan. Kalau mobil depan pelan, dia ikut pelan. Tapi kalau pas dikenceng lagi, kenceng lagi. Nah kalau kayak rivalnya kan, kayak misalnya kereta yang paling kenceng ya, itu dia kan cruise control biasa. Ini lebih canggih. Dan kalau kita lihat lampunya di sini, oh ya lampunya kasih lihat dulu ya. Jadi kayak misalkan lampu sennya tuh cakep ya, Seu Hinsel. Lampunya sudah multi reflektor LED. Terus tampilan dari tampak depan sih unik ya, karena retro tapi terlihat futuristik banget gitu ya. Cuma memang di sini belum dikasih kamera 360 sama dengan lawan-lawannya. Dan di sini ada aksen chrome tuh yang seolah-olah nyambung dengan lampunya. Ini kayak buat towing, terus di situ fog lampnya letak sini sudah LED ya. Dan di sini desain itu unik, jadi ada perpaduan warna hitam, silver kayak gini. Tapi kalau dari tampak depan mobil ini sih menurut gua futuristik plus retro. Tapi kalau kalian misalkan mau yang lebih ganteng lagi, mungkin bisa beralih ke yang tipe RS turbonya. Jadi gimana teman-teman? Yes or no? Coba kalian komen. Yes, kalau kita ngomongin mesin ini kayaknya cukup gede di kelasnya ya. Tenaganya itu 121 PS, torsinya sekitar 145 Nm. Matic-nya CVT ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau lebih gede ya, yang turbo untuk tenaganya ya. Ini untuk modul ABS-nya, air intake-nya cukup tinggi teman-teman. Tuh, cukup tinggi seperti ini. Dan mesin yang sama ini dipakai juga sama Honda BR-V sama Honda WR-V juga ya. Sudah dapat peredam mesin. Tapi ini warna favorit kayak ini ya, warna sen kaki ya. Dan warna ini juga ada di Honda BR-V yang N7X Edition. Disadari apa tidak, orang Indonesia tuh kalau misalnya cari mobil yang pertama tuh dilihat adalah desain dulu. Jadi mau secanggih apapun, kalau desainnya orang nggak suka, agak susah kan gitu loh. Panjangnya tuh 4330, wheelbase sekitar 2610, ringnya yang dipakai nih 18. Terus ini warnanya tuh velgnya aja cakep ya, menurut gue cakep sih. Meskipun soal selera sih menurut gue cakep sih. Profil ban yang dipakai tuh udah 2550, ringnya 18, depan cakram, belakang juga sudah cakram juga. Tentunya remnya sudah ABS, ABD, BA juga sudah ada. Terus ini sudah dikasih side cladding, side skirt juga. Dan untuk yang tipe SE ini dikasih Honda Line Watch. Dan tidak ada kayak aksen-aksen ke sebelah sini. Sudah dilengkapi dengan smart entry kiri, kanan, dan termasuk belakang. Sama dengan kereta juga rupanya tidak ada dikasih roof rail. Kayak tanggung loh sebenarnya. Kan ini nyebutnya SUV compact ya, kenapa nggak dikasih roof rail? Meskipun kayak mobil gue sendiri juga ada roof rail, tapi gue juga nggak kepake gitu loh. Kayak gini. Dan bisa dikunci dari sini juga nih. Kunci kayak gini. Dia ngelipat pada saat kita buka tuh
dia ngebuka, dan ngebukanya cukup pakai gini aja. Dan yang menarik tuh, dia untuk bukaan pintu belakangnya tuh mungkin bagi kalian yang bingung ya, unik kan? Di mana nih? Rupanya letaknya sebelah sini teman-teman nih. Harus dibuka dulu. Tuh, unik. Unik aja gitu loh. Jadi di sini terlihat clean, tarikan-tarikan garisnya jadi makin cakep. Dan nggak tahu deh kalian nggak apa nggak? Menurut gue ya, kalau mobil tuh semakin cantik itu semakin unik adalah kalau misalkan tangki BBM itu nggak rata gitu. Ini cakep banget sih. Selera sih. Tentunya saya bawa meteran dong. Buat apa sih? Buat ngecek gitu loh. Ground clearance setinggi apa sih? Ini hampir 30 cm. Cuma memang di bagian dalam itu masih ada titik yang lebih rendah lagi. Cuman biar teman-teman ada gambaran. Biar ini tuh nggak gasrok sama pembatas jalan gitu loh. Cukup lumayan tinggi kan gitu loh. Lebarnya sekitar 1790, tingginya sekitar 1590. Ya kalau teman-teman perhatiin kan, karena memang dia tuh dibikin kayak coupe kayak gitu, jadi terlihat kayak agak ini ya terlalu landai di bagian tampak belakang, tapi terlihat jadi cakep sih gitu loh. Meskipun jadinya kan nanti kayak ruang kabinnya jadi kayak terlihat sempit ya, tapi penasaran juga nanti kita lihat dalamnya. Antenanya sudah sakvin, ada spoiler, head mounted lamp, defogger juga sudah ada. Saya suka sih sama lampunya ya, suka banget sama lampunya. Mungkin kalau misalnya suatu saat di facelift lagi, mungkin kalau logo Hondanya digeser, biar lampu kiri kanannya itu nyambung, itu pasti bakal jadi cakep banget sih. Ada emblem HRV, terus lampunya nih juga sudah LED, ada kamera mundur, parking sensor, ban serepnya tuh nggak ada di bawah sini, nggak ada karena dia letaknya di dalam, muffler letak sebelah kanan, dan sudah bisa dioperasin pakai smart entry dari sebelah sini. Nah, bagasinya, ban serep letaknya ada di sebelah sini teman-teman tuh. Dan dia sudah full size dengan keempat ban lainnya. Mungkin di sini masih bisa dipakai buat simpan-simpan barang yang penting kayak gitu loh. Nah, kayak gini. Kalau misalnya kalian mau cari yang power backdoor, berarti larinya ke yang tipe RS teman-teman. Jadi kalau dari tampak depan, samping, belakang, inilah menurut gue yang bikin konsumen itu kayak nggak mau lari dari Honda HR-V. Yang bikin mobil ini tuh laris manis di lapangan, karena November 1400 lebih tuh jauh banget loh dibandingin yang rivalnya tuh loh, jauh banget sih. Coba dong kalian sharing-sharing yang kenapa alasannya lebih memilih Honda HR-V. Sharing di kolom komentar ya. Nah, mobil yang kita review ini mobil HR-V Special Edition yang paling rare sih. Untuk harganya di 427.900 ini udah termasuk PPN 12% ya. Nah, buat Bapak Ibu yang mau kredit, ini DP-nya 22 juta aja. Angsuran 7,7 untuk tipe Special Edition. BRV tipe Prestige yang sensing untuk NIK 2024-nya ya, karena masih sisa stoknya sisa yang sensing aja. Buat Bapak Ibu yang mau memiliki BRV ini yang sensing, DP-nya di 17 juta aja, angsurannya di 6,7 juta selama 5 tahun. Nah, untuk promo-promo yang tadi itu berlaku untuk semua unit mobil Honda ya. Dan buat Bapak Ibu yang mungkin rumahnya kejauhan, Arif bisa antarkan mobil test drive ke rumah atau ke kantor yang Bapak Ibu mau. Nah, buat Bapak Ibu yang mau melakukan pemesanan seperti servis, booking, klaim asuransi, atau bahkan langsung mau pesen mobilnya, langsung kontak aja di 0821 1202 2479. Itu ada WhatsApp dan teleponnya. Untuk alamat dealernya di Jalan Raya Cinangka nomor 9 Serua Bojongsari Depok, atau patokan paling gampangnya itu di samping Mall Depak Sawangan. Tapi buat Bapak Ibu yang bingung, boleh langsung kontak aja, nanti langsung Arif kirimin Sherlocknya supaya Bapak Ibu nggak bingung. Nah, itu aja. Terima kasih ya. Nih, bagi teman-teman yang kemarin kayak suka nanya, Mas, bisa Apple CarPlay nggak sih dan segala macam? Udah gue bawa nih, udah gue bawa. Jadi udah bisa langsung connect Apple CarPlay meskipun masih pakai kabel ya, masih pakai kabel. Terus ada beberapa yang gue suka di dalam Honda HR-V ini. Pertama adalah ini nuansanya tuh hitam semua ya, hitam semua. Joknya juga memang belum full kulit, tapi dia berpadu nih, jadi semi kulit dan fabric kayak gini ya. Terus ada beberapa catatan adalah kayak misalnya di sini door trim dan sini ya, dashboardnya ini juga dari bahan-bahan soft touch kayak gini. Ini plastik sih yang soft touch sebelah sini ya. Tapi balik lagi ya, kita mau ngomongin ya, mobil secanggih apa, fiturnya selengkap apa. Tapi kalau kayak misalkan model kita nggak suka, ya orang nggak mau beli, bener kan? Itu yang gue pelajarin dari tiap kali gue review mobil. Terus kalau misalkan nih ada yang ngomong, Mas kenapa kayak misalnya ini compare sama kereta, nih kereta lebih lengkap loh Mas dan segala macam. Ya sekarang gini guys, itu ibaratnya kayak mereka tuh pendatang baru. Mereka baru datang,
Tapi kalau misalkan mereka fiturnya sama ini, ya orang nggak mau beli itu dong. Jadi palingan di sini catatannya adalah memang fiturnya ini mungkin nggak selengkap kayak tipe-tipe lainnya, tapi salah satu kelebihan adalah dari modelnya sendiri. Itu orang banyak yang suka. Terus dari after sales-nya sendiri kan. Terus ini kan dulu memang yang hadir lebih dulu. Ini sekitar tahun berapa ya? 2015 atau 2016 kan. Jadi udah cukup lama. Dan meskipun banyak banget yang bully, aduh kayak misalkan ini masih manual, termasuk panoramik ya. Tapi nyatanya kayak head comment kayak itu menggugurkan dari bukti-bukti penjualan dari si Honda HR-V. Ya jarak kepala di sini juga cukup oke, pilar A-nya juga cukup nyaman. Cuma yang jadi pertanyaan ya, kenapa belum dikasih blind spot monitoring tapi dikasih Honda Line Watch? Mungkin kalau misalkan dari Honda nonton ini, next mungkin dikasih blind spot sih biar mantep gitu ya. Kalian dengerin ya suara soang-soang. Ayo dong soang ngomong. Soangnya diem guys. Di sini tuh ada soang. Oke, yaudah kita tutup deh. Saya mau dengerin suara speakernya guys. Ya, meskipun ya saya harus bilang ini terlihat seperti aftermarket tapi suaranya cukup oke gitu loh. Tapi zaman now ya kan mungkin orang juga kan suka upgrade sendiri, mungkin nanti bisa diganti Android, head unit dan segala macam ya, kalian bisa rubah-rubah sih kayak gitu. Tapi overall menurut gue speakernya cukup oke meskipun ini bukan bos-bos kayak gini, dan kalau teman-teman perhatiin di sini masih kayak ada tombol fisiknya, termasuk kayak AC-nya juga ada tombol-tombol fisiknya, tapi ini sudah dilengkapi dengan otomatis. Tapi suka sih dengan tampilan ini. Digitalnya sih keren ya. Head unitnya menunya ada apa aja, radio, USB port, Bluetooth audio, ini Apple CarPlay-nya karena dia sudah connect. Kalau back lagi pencet kayak gini aja. Pengaturannya di sini, bahasa, Bluetooth audio, layar, jam, ini kamera belakangnya. Tuh kalian bisa atur. Line watch, RDS. Pada saat saya masuk gigi mundur, teman-teman lihat kualitasnya. Hah, kok kameranya ke bawah? Oke, sebentar. Nah ini tampilan dari kamera belakangnya. Guys please deh, ini udah tahun 2024 ya. Kenapa kualitasnya nggak sebagus kayak mobil-mobil Cina gitu loh. Harusnya bisa dibikin lebih bagus. Mungkin barangkali kalau Honda nonton ini ya bisa didengar gitu loh. Tapi ya meskipun ya sebenarnya ini nggak terlalu penting-penting banget. Tapi yang paling penting itu adalah sensor parkirnya gitu sih. Dan gue pribadi, gue jarang pakai untuk kamera mundur. Kenapa? Karena gue udah pasang dashcam yang bisa ngelihat kamera belakang. Ya bisa dimaafin lah ya. Dan kalau untuk head unit ini, misalkan kalian kalau nggak suka, kalian bisa tinggal upgrade. Sekarang juga banyak banget di pasaran yang murah-murah sih. Dan kalau AC, yang tadi saya sempat bilang, dia tidak menghilangkan tombol fisik tuh. Masih ada tuh. Puter-puter, satisfying aja. Dan ini sudah otomatis juga. Defogger depan juga ada, defogger belakang juga ada. Sirkulasi udara dalam, dan ini max cool juga bisa kayak gini guys. Di sini ada port USB. Nah ini untuk port yang USB untuk kabel datanya. Tapi di sini unik ya. Jadi di sini kayak ada aksen chrome memanjang ke sini. Tadinya tuh saya pikirin sudah wireless charger guys, tapi ternyata belum ada. Meskipun gue bisa bilang wireless charger tuh nggak berguna asli. Gue pribadi hindarin deh wireless charger karena itu ngerusak handphone, panas. Sampai dulu tuh handphone kok sampai panas banget, nggak berguna. Jadi lebih baik kalian mampir ke rest area, numpang cas, atau kalian bawa power bank, itu lebih berguna. Serius, gue nggak bohong. Ini ada power outlet 12 volt. Terus di sini tuh metiknya PRN D langsung sequential nih, kalian bisa rubah nih sequential. Tuh, kalian nanti bisa rubah di pedal shift. Dan pada saat kalau kalian misalnya mau parkir paralel gimana mas? Cukup ini dicopot dulu. Ini ada kunci manual, tinggal dipencet kayak gini. Ya, tuh jadi kayak gitu. Di sini ada tombol econ, jadi kayak mode eco gitu kan. Terus di sini ada downhill assist. Jadi beberapa mobil biasa kan hill start assist ya, ini ada downhill. Nah kalau hill start assist tuh ngebantu pada saat tanjakan dia bisa ngerem. Ini pas turunan dia kayak ada nahan berapa detik gitu loh. Ini electric brake, auto hold, dan sini ada tempat cup holder. Cuman sayangnya di sini kalau misalnya dikasih kayak blower AC itu mungkin pasti akan lebih oke sih. Jadi ngejaga minuman tetap dingin. Di sebelah sini ada konsol, bahannya sudah
kulit gitu loh. Setirnya ini sudah kulit, sudah teleskopik. Total airbag tuh ada 4 guys. Jadi di sini setir, penumpang depan, sama di jok kiri dan kanan. Terus ini ada tombol yang cruise control adaptif, ini kayak yang forward collision atau mitigation mereka nyebutnya. Jadi bahasanya tuh beda-beda tapi kurang lebih sama. Anti nabrak mobil depan, ini lane keeping assist-nya, ini untuk nurun kecepatan, dan sebelah sini untuk pengaturan volume, source untuk head unitnya. Jadi kalau source ini kan untuk pengaturan head unit, nah kalau ini untuk pengaturan sebelah sini teman-teman tuh. Pengaturan dari si meter clusternya itu. Jadi banyak banget yang bisa diatur sini. Ini untuk angkat telepon, ini untuk voice komennya, dan di belakang kemudi sini ada pedal shift. Lampunya sudah otomatis, tuas-tuasnya ini wipernya belum, dan di sini di setelah ke sini dia ada aksen-aksen atau ambience light warna merah. Nah ini untuk pengaturan untuk dari si brightness dari si meter clusternya ini. Di sebelah kanan ini ada untuk matiin traction control, matiin parkir sensor, dan ini untuk kayak matiin dari si fitur safety sense-nya itu teman-teman. AC-nya di sini unik ya, jadi kalian bisa atur kalau misalnya kedinginan bisa dimatiin, atau mau semburannya ke arah mana itu bisa banget di sini. Ini berguna banget loh, jangan salah, kadang-kadang gue pribadi kalau mau nyalain AC ini kena ke kita itu agak susah. Ini bisa dimatiin teman-teman. Di meter cluster ini adalah kunci. Di sini kalian bisa atur jam, driver assist system setup, itu banyak banget. Ada nih vehicle proximity warning distance, ada cruise control semuanya, ada lead car departure, road departure mitigation setting, ada lane keep assist beep, itu juga kalian bisa atur semua teman-teman, bisa dari sini. Termasuk ada pengaturan nih keyless accessnya juga kalian bisa atur semuanya, bisa dari sini teman-teman. Dan di sini juga kalian bisa atur walk away lock, jadi kalian mau dibikin on atau off. Saya sih senang on ya, jadi kalau kalian turun dari mobil tinggalin aja, nanti mobil akan otomatis langsung kunci. Cocok buat kalian yang suka pelupa kayak gue nih gitu loh. Ini banyak banget. Nanti kalian misalkan mendingan penasaran langsung datang lihat unit fitur-fiturnya. Sini banyak banget ya. Dan kalau kalian sudah pakai Honda rata-rata tuh fiturnya mirip dengan seperti ini. Lebar bukaan pintunya 92 cm. Memang nggak segede-gede kayak mobil MPV pada umumnya, karena ya memang mobil ini tuh buat orang yang suka nyetir sendiri teman-teman ya. Ini ada celok. Ini kalau dipencet ke bawah itu mobil nggak bisa dibuka dari dalam gitu ya. Terus kalau teman-teman perhatiin di sebelah sini, saya juga baru ngeh ya. Jadi di sini tuh pintunya tuh sampai bawah, di sini ada karetnya. Jadi di sini bener-bener real, nggak bakal kecipratan kayak lumpur dan segala macam, karena ini bener-bener bersih. Ini sampai bawah. Saya juga baru nggak sih. Dan pada saat kayak kita masuk juga mungkin kalian harus agak sedikit menunduk karena di sini ala kayak coupe gitu kan. Jadi agak ke bawah sini. Ini lampunya unik ya. Pada saat di sini kita sentuh dia akan nyala tuh. Menarik. Iya kan? Ini posisi duduk saya, ini berasa cukup lebar, berasa cukup lapang, nggak perlu takut kemanasan. Di sini ada blower AC yang bisa kalian atur kiri dan kanan. Ada port USB ada 2. Seatbelt pocket ada kanan dan kiri. Tentunya di sini ada armrest juga, headrestnya ada 3. Dan di sini safety belt dari belakang, dari atas ini untuk penumpang tengahnya. Jadi untuk 3 orang ya di sini. Isofix juga tentunya ada. Jarak kepala gimana teman-teman? Ya karena bentuknya kayak ala coupe, jadi sini mungkin agak mepet. Tinggi saya sekitar 163, tapi ini masih ada 5 ruas jari ya, cukup oke. Tapi saya berasa di sini tuh kayak berasa cukup lega. Bahkan kalau kayak misalnya beberapa teman-teman suka compare, ini tuh banyak yang bilang ini lebih luas dibandingin sama Hyundai Creta. Bener gak sih? Kalian coba sharing-sharing dong. Mungkin tadi saya lupa mention, safety belt di depan ini juga ada adjuster. Jadi itu lebih nyaman. Mungkin kalau kalian terlalu tinggi itu kan kayak suka nggak nyaman, atau mungkin terlalu rendah kan dia terlalu di leher kan. Kalian bisa atur di sebelah sini. Di sini ada hand grip kiri dan kanan. Ada tempat cup holder, cuman sebelah sini aja. Ini tempat penyimpanan terbuka di sebelah sini. Kaca jendelanya tuh ternyata memang nggak gitu gede ya, kecil banget kayak gini. Jadi kalau misalnya suruh milih teman-teman antara SUV kompak ini yang lagi hot misalkan ya, ini sayangannya berarti sama kayak X-Force, Yaris Cross, sama Creta. Kalian lebih pilih yang mana? Dan sebutkan alasannya. Wih, kalau ini klakson ya lebih elegan dibandingin brand sebelah loh. Ekonnya dimatiin, kita coba kick down sebentar guys. Enak-enak aja dengan tenaga 121 PS. Mungkin kalau misalkan kalian mau lebih enak lagi, atau misalkan kalian merasa nih Honda HR-V ini kegedean, kalian bisa ambil ke
Honda WR-V karena mesin yang sama dipakai juga di dia, apalagi dimensi lebih kecil. Tapi kalau misalkan ini enaknya adalah bagasi gede, ruangan sini juga lebih gede, apalagi ini ada panoramik juga kan yang tuh lihat teman-teman lihat kan, ini jadi lebih apa ya, berasa lebih lapang dan mungkin kalian suka ngevlog bisa taruh di sini. Nggak heran cewek-cewek tuh demen banget sama Honda HR-V. Sekarang kita coba tes lagi. Dan pada saat ngerem, dia remnya juga smooth saya bilang. Dan beberapa tuh kayak misalkan saya beberapa kali tuh cobain mobil-mobil brand sebelah itu remnya tuh ngagetin. Ini remnya cukup nyaman. Dan kalau kalian misalkan suka road trip, ini ada fitur yang menarik banget. Sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Jadi kalian tuh berkendara juga enak, nggak capek gitu loh. Nggak perlu jaga jarak karena ketika mobil di depan tuh pelan, ini juga ikut pelan. Dan kalau misalnya kalau teman-teman belum nonton review saya yang Brio, saya waktu itu sempat test drive juga Honda BR-V juga. Udah ya Mas Arif ya? Udah, nanti linknya saya taruh di deskripsi aja. Nah Mas Arif, ini kan ada Mas Arif di sebelah nih, ya kan? Mas Arif sebenarnya kalau dari Honda HR-V, BR-V sama Brio tuh itu masih trio yang laris ya. Iya betul. Tapi WR-V yang tadi itu dulu awal-awal apa ya? Dikira tuh nggak laku, laris manis juga ternyata. Laris manis juga. Habis duluan barangnya. Ya, dan kayak kemarin kalau gue bikin review WR-V juga rame loh guys. Dibuat slalom gini juga asik, responsif. Remnya juga smooth. Apalagi warna sen kaki ini banyak banget ternyata peminatnya gitu loh. Dan ini warnanya dipakai juga sama Honda BR-V. Jadi kesimpulannya gimana teman-teman? Kesimpulannya mobil ini masih laris manis. Jadi yang bikin jadi daya tarik untuk orang beli itu pertama dari desain dulu. Desain dulu tuh orang tuh nomor satu. Yang kedua tuh after sales, resale value. Fitur tuh bisa nomor 4 atau nomor 5. Keren ya, langsung kunci. Mas Arif, gimana nih Mas penjualan HR-V di tengah maraknya brand-brand lain berdatangan buat melawan HR-V ini? Ya kalau komparasi ada aja nih Mas Teguh, tapi ujung-ujungnya balik lagi ke Honda HR-V. Nah kita udah buktikan di bulan November HR-V masih tetap nomor 1 penjualannya Mas. Iya, bener sih. Meskipun banyak banget yang ngatain, aduh kok fiturnya gini-gini aja, bahkan ada yang ngeledekin panoramiknya kok masih tutup pasang kayak gini. Tapi ya memang data itu kan nggak bohong ya. Betul. Jualin nomor 1 sih. Makanya gue selalu pesan buat teman-teman kalau misalkan lagi cari mobil tuh harus apa sih Mas sebenarnya? Yang pertama harus datangin langsung. Kalau misalnya kejauhan ya bolehlah teman-teman bisa langsung call aja. Nanti kita yang samperin bisa langsung test drive ke rumah atau ke kantor lah. Ya, dan kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman yang belum melihat review kita dulu sama Mas Arif itu ada Honda BR-V, ada juga Brio juga. Nanti linknya mungkin saya taruh di atas gitu loh. Terima kasih sudah menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.